Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ikhwan Rizky dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan wawancara yang ditanyakan oleh recruiter. Selamat pagi Bapak Ibu. Nama saya Ikhwan Rizky. Saya adalah mahasiswa semester 4 program D3 Sistem Informasi di Universitas Telkom dengan IPK 3,97. Saya memiliki passion yang kuat di bidang back-end development dan telah memperoleh berbagai pengalaman praktis melalui proyek-proyek pengembangan aplikasi. Saya juga memiliki sertifikasi software engineering dari BNSP dan telah menyelesaikan program junior web developer dari Kominfo. Saat ini saya juga berperan sebagai asisten praktikum untuk mata kuliah inti di program studi saya, yang semakin memperkuat kemampuan teknis dan leadership saya. Motivasi utama saya melamar posisi technical support atau quality assurance di PT Neuronworks Indonesia adalah untuk mengaplikasikan kemampuan teknis saya dalam konteks yang berbeda dari pengembangan murni. Saya tertarik dengan bidang QA karena ini memungkinkan saya untuk memahami software development dari perspektif end user dan quality perspektif. Pengalaman saya dalam debugging dan troubleshooting selama mengembangkan proyek seperti Elangkui memberikan foundation yang solid untuk peran ini. Selain itu, sebagai asisten praktikum, saya sering membantu mahasiswa menyelesaikan masalah-masalah teknis yang mengasah kemampuan problem solving mereka dan mengasah komunikasi teknis saya. Saya melihat posisi ini sebagai kesempatan untuk memperdalam understanding tentang software quality dan user experience sambil berkontribusi pada inovasi teknologi di Indonesia. Saya memiliki pengalaman yang cukup beragam dalam kerja tim. Yang paling signifikan adalah ketika memimpin pengembangan aplikasi Elangkui, yaitu platform lelang online secara real-time sebagai proyek universitas. Dalam proyek ini, saya mengelola tim lintas fungsi menggunakan metodologi Scrum, dari tahap planning, UI UX, back-end, hingga integrasinya. Selain itu, sebagai asisten praktikum, saya bekerja sama dengan dosen dan mahasiswa lain untuk memastikan pembelajaran berjalan secara efektif. Di organisasi HMDSI, saya juga berkolaborasi dalam divisi kreatif ekonomi untuk merencanakan, memproduksi, dan memasarkan merchandise. Pengalaman-pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya komunikasi yang clear, pembagian tugas yang terarah, yang tepat, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun background utama saya di development, saya memiliki foundation yang kuat untuk technical support dan QA. Dari sisi technical support, pengalaman sebagai asisten praktikum memberikan saya kemampuan untuk menjelaskan konsep teknis dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian, troubleshoot berbagai issues, dan provide step-by-step solution-nya. Saya terbiasa menganalisa error logs, debugging code, dan membantu mahasiswa menyelesaikan masalah teknis. Untuk QA, melalui proyek Elangkui dan Elangku pada SMK, saya memahami pentingnya testing, mulai dari unit testing, integration testing, hingga user acceptance testing. Saya familiar dengan konsep test cases, bug reporting, dan regression testing. Kemampuan programming saya juga memungkinkan saya untuk memahami technical root cause dari issues dan berkomunikasi efektif dengan development team. Saya mengatasi tekanan dengan cara yang terstruktur. Pertama, saya breakdown tugas menjadi milestone kecil dengan timeline yang realistis. Kedua, saya prioritaskan berdasarkan urgensi dan impact. Pengalaman sebagai asisten praktikum mengajarkan saya untuk tetap calm ketika menghadapi banyak mahasiswa yang bertanya sekaligus. Dan pengalaman mengembangkan aplikasi Elangkui dengan deadline ketat mengajarkan saya pentingnya manajemen waktu. Saya juga tidak ragu untuk berkomunikasi early jika ada kendala yang dapat mempengaruhi timeline. Karena transparansi memungkinkan tim untuk mencari solusi alternatif. Yang terpenting, saya menjaga work-life balance agar tetap produktif dalam jangka panjang. Di HMDSI sebagai staf kreatif ekonomi, saya bertanggung jawab
untuk merencanakan, memproduksi, dan memasarkan merchandise seperti jaket, seragam, dan lanyard untuk menghasilkan revenue organisasi. Saya mengimplementasikan strategi marketing melalui media sosial dan sistem pre-order yang berhasil meningkatkan engagement dan penjualan. Di PKKMB, sebagai anggota DMT atau Disiplin Motivational Team, saya bertanggung jawab menyusun aturan, memantau disiplin peserta, dan menegakkan regulasi acara. Saya juga berkoordinasi dengan panitia lain dan menyiapkan laporan evaluasi. Peran-peran ini mengasah kemampuan leadership, komunikasi asertif, dan manajemen konflik saya. Kemampuan programming saya akan sangat membantu dalam memahami technical issues dari developer perspektif, sehingga saya bisa provide more accurate troubleshooting dan communicate effectively dengan development team. Database knowledge saya akan berguna untuk investigating data-related issues dan performing back-end verification. HTML, CSS, dan JavaScript skills akan membantu dalam testing web application dan identifying UI/UX issues. Pengalaman dengan berbagai development tools membuat saya familiar dengan debugging proses dan log analysis. Figma knowledge saya akan membantu dalam design verification dan ensuring UI compliance. Yang terpenting, technical background saya memungkinkan saya untuk create comprehensive test scenarios, dokumen technical issues dengan detail yang tepat, serta suggest improvement dari technical perspective. Pencapaian yang paling membanggakan adalah berhasil mempertahankan IPK 3,97 sambil aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan proyek. Secara spesifik, saya bangga dengan proyek Elangkui yang saya lead dari konsep hingga implementasi. Ini adalah platform lelang online real-time yang kompleks dengan fitur keamanan yang robust. Selain itu, mendapatkan 2 sertifikasi BNSP berturut-turut dari tahun 2023 dan 2024, membuktikan konsistensi kemampuan teknis saya. Yang tidak kalah membanggakan adalah dipercaya sebagai asisten praktikum, yang berarti dosen menilai saya capable untuk membantu mengajar mahasiswa lain. Ini menunjukkan bahwa saya tidak hanya bisa belajar, tapi juga bisa transfer knowledge dengan baik. Dalam proyek Elangkui, ada perbedaan pendapat mengenai arsitektur database antara saya dan anggota tim lain. Saya mengusulkan struktur yang lebih normalized, sementara teman rekan tim saya menginginkan struktur yang lebih simpel tapi berpotensi redundant. Untuk mengatasi ini, saya mengajak diskusi terbuka dengan membawa data perbandingan performance dan scalability dari kedua pendekatan. Saya juga meminta input dari dosen pembimbing basis data saya sebagai pihak netral. Akhirnya, kami sepakat menggunakan hybrid approach yang mengakomodasi kebutuhan immediate dan future scalability. Konflik ini justru membuat solusi final menjadi lebih optimal dan mengajarkan saya bahwa perbedaan teknis bisa diselesaikan dengan data dan diskusi yang konstruktif. Pendekatan saya adalah memahami dulu root cause dari kesulitan tersebut. Apakah karena miscommunication, perbedaan working style, atau mungkin tekanan eksternal? Saya akan mencoba komunikasi one-on-one yang lebih personal untuk memahami perspektif mereka. Jika masalahnya teknis, saya akan offer bantuan atau knowledge sharing. Dan jika masalahnya workflow, saya suggest untuk establish clear rules dan communication protocol. Dari pengalaman sebagai asisten praktikum, saya sering menghadapi mahasiswa dengan learning pace yang berbeda-beda. Dan saya belajar bahwa patience dan empati biasanya membuka jalan untuk kolaborasi yang lebih baik. Jika masalah berlanjut dan mempengaruhi deliverable team, saya akan escalate ke supervisor dengan tetap menjaga profesionalitas. Saya menggunakan matriks prioritas berdasarkan urgency dan impact. Tugas yang urgent dan high impact dikerjakan first, diikuti dengan high impact tapi less urgent, kemudian urgent tapi low impact, dan terakhir low di kedua aspek. Saya juga mempertimbangkan dependencies, tugas yang blocking orang lain mendapatkan prioritas lebih tinggi. Konkretnya, saya menggunakan tools seperti Trello untuk visualisasi dan time blocking di kalender untuk dedicated focus time.
Pengalaman menghandle multiple courses sebagai asisten praktikum sambil maintain IPK tinggi mengajarkan saya pentingnya realistic time estimation dan buffer time untuk unexpected issues. Saya juga rutin communicate progress ke stakeholders untuk manage expectation dan mencari bantuan jika memang workload beyond capacity. Proyek paling kompleks adalah Elangkui, platform lelang online real-time yang saya lead di Telkom University. Kompleksitasnya terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, real-time bidding system yang membutuhkan WebSocket implementation untuk ensure semua user mendapatkan update secara instan. Kedua, security layer yang robust untuk melindungi transaksi dan data user. Untuk yang ketiga, integration antara web platform Laravel dengan mobile app Flutter melalui RESTful API. Dan untuk yang keempat, database design yang harus handle concurrent transaction dengan asset properties. Kemudian saya mengelola end-to-end development mulai dari requirement gathering, technical architecture, UI design, back-end development, hingga testing dan deployment. Dalam 3 tahun ke depan, saya ingin menjadi QA engineer atau technical support specialist yang expert dalam automated testing dan quality process. Saya tertarik untuk menguasai testing frameworks, automation tools, dan quality management systems. Dalam 5 tahun, saya berharap bisa berkembang menjadi QA lead atau product quality manager, di mana saya bisa establish quality standards dan lead QA initiative. Saya juga tertarik untuk bridge antara technical dan business side, kemungkinan menuju ke product manager atau technical consultant role. Long term, saya ingin contribute dalam building quality culture di industri tech Indonesia dan sharing knowledge tentang best practices dalam software quality. Pengalaman di PT Neuronworks Indonesia akan memberikan exposure yang valuable ke industri dan membantu saya memahami end-to-end product life cycle dari quality perspective. Yang saya harapkan dari PT Neuronworks Indonesia adalah kesempatan untuk belajar tentang industri best practices dalam technical support dan quality assurance. Saya ingin gain exposure ke real world application dan understand how quality processes work in production environment. Saya mengharapkan mentorship dari senior team members dan kesempatan untuk contribute dalam improving quality processes. Selain itu, saya berharap bisa involve dalam various projects yang memungkinkan saya understand different aspects of software lifecycle. Dari sisi learning, saya tertarik untuk understand customer needs better dan how technical solution can address business problems. Saya juga menghargai environment yang mendorong proactive problem solving dan continuous improvement. Sebagai program magang, saya berharap mendapatkan feedback konstruktif yang membantu professional development saya dan networking opportunities dengan profesional di industri. Untuk start date, saya bisa mulai magang dalam waktu 1-2 minggu setelah pemberitahuan penerimaan. Karena saya perlu mengatur jadwal kuliah dan koordinasi dengan dosen pembimbing untuk program magang. Mengenai durasi, saya tersedia untuk menjalani magang selama 9-12 bulan, sesuai requirement yang disebutkan, dan bisa menyesuaikan dengan kalender akademik. Untuk sistem hybrid yang ditawarkan, saya sangat appreciate flexibility tersebut, karena memungkinkan saya balance antara komitmen magang dan kuliah. Saya memiliki transportation reliable untuk ke Bandung dan setup workspace yang adequate untuk remote work. Sebagai mahasiswa yang sedang belajar, saya committed untuk memberikan effort maksimal dalam program magang ini dan treat it as a valuable learning opportunity sambil contribute meaningfully ke tim dan perusahaan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.